Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat dikit. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Batu Gajah Lamu Bahu beserta seluruh perangkat, Ketua BPD beserta seluruh anggota, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustadz, para ustazah, bil khusus yang sama-sama kita muliakan para ustadz atau dewan guru anak-anak diniyah yang alhamdulillah luar biasa anak didiknya pada malam hari ini. Terima kasih para ustadz dan ustazah. Mudah-mudahan ilmu yang kalian sebarkan untuk anak-anak kami menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah. Amin. Para imam, para khotib, para muazin, khusus ada juga sahabat lama saya, ananda saya atau kanda saya, guru saya Arafah, Gusti Arafah. Sama-sama seperjuangan waktu itu. Dan juga ada kanda saya atau ayunda saya Masda beserta kanda, alhamdulillah hadir pada malam hari ini. Dan tidak baca awak sebut satu persatu, pokoknya galok-galok lah yang insya Allah pada malam hari ini yang hadir, yang di dalam, yang di belakang, yang di luar, yang di rumah, galok-galoknya insya Allah kita galok-galok mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat hadir bertatap muka, bermuajahah di tempat yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah. Di rumah Allah ini insya Allah malaikat pada malam hari ini akan turun membawa rahmatnya untuk kita galok-galok, dan insya Allah kita galok-galok mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah mudah-mudahan kelak di hari yaumal qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dengan sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu apa kabar? Sehat? Dapu aman? Kelepe aman? Tahu kelepe? Lalamun yang kuda ngening kelepe go malam kok tersebut juga kelepe go. Gedo kelepe bu? Gedo? Isi kelepe gedo? Nyong abang apa yang biru apa yang hijau banyak dalam tu? Abang, alhamdulillah. Laki aman? Dah olah balik malam lagi laki?
Dah ulah kumajan lagi. Dah, alhamdulillah aman. Pak, apa kabar Pak? Bapak sehat Pak? Aman Pak? Perasaan hati aman Pak? Bini dak lagi Pak? Dak lagi Pak? Alhamdulillah, membini dak lagi marah. Dibuat kopi bini tiap pagi terus Pak. Alhamdulillah, pisang goreng hangat gitu. Alhamdulillah. Ini namanya warga desa Batu Gajah, antara suami istri keluarganya baati kalau oman kogalo aman. Kalau oman kogalo insya Allah apalagi kata Pak Kades tadi, Masya Allah luar biasa Pak Kadesnya, sambutannya mentelabu awak tadi kau menggetarkan hati awak. Kemesan awak ngening Pak Kades sambutanmu tadi. Awal-awal sambutan langsung ngegas cai Pak Kades go. Enak. Jangankan pemimpin Pak Kades, yang sabar Pak Kades. Biasa dalam pemerintahan noman tuh. Jangankan pemimpin desa, sok tukang mimpin semayang gonian galak dicaci orang. Sok yang jadi imam go. Dilah imam tuh luat ngulik imam tuh. Dilah amunian semayang imam tuh amunian. Dilah semayang imam tuduh wayat tak nak pendek nak panjang tuh ayat. Imam be galak itu Pak Kades, aman be Pak Kades insya Allah. Kalau kita berjuang, kalau kita memimpin dengan penuh keadilan, insya Allah masyarakat akan bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Teruskan mana yang kata Pak Kades baik. Awak tadi bergesah dengan Pak Kades, katanya sejak 2 tahun kok ada awak lah dilantik kok, alhamdulillah madrasah diniyah yang ada di Batu Gajah kok hidup kembali. Alhamdulillah. Awak bangga nian, makasih dengan Pak Kades. Bangga nian dengan anak-anak tadi. Apalagi sok nyong nyanyi kok tadi. Nyong sok budak lanang nyanyi siko. Main depan awak yang komanko. Indung imah. Aku tadi ngan bergoyang-goyang kak ngeleknya. Sok mata yang ngelirik komantunian. Wai alang kepadek sok ustazah ngaju sok budak kok tadi. Ya. Berarti apa? Dari didikan yang seperti ini satu, berarti budak ko lah pacak tampil di depan umum, lah bani tampil depan umum. Mon budak ko dak belajar dak nak langsung omanku tadi. Walaupun hidup 1000 tahun, makai sok ngejep mato dengan ku tadi. Walaupun atau paksa juga aku ngegok kantong tadi lah ngejep mato gua tadi ya. Alhamdulillah, semangat terus adik-adik. Insyaallah para ustadz dan ustazah siap pembimbing kita yang ada di sini. Ustaz Sari lah dari siko, alhamdulillah. Kita dukung para ustadz ustazah untuk mendidik anak-anak kita, karena kedepannya yang terpenting bagi kita adalah anak-anak kita. Kita harapkan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Bu, mayu sekolah ngaji tuh, ngaji di madrasah diniyah gratis ya. Alang kepada Pak Kades ko sok ngaji kok gratis kok lumayan. Ustadz itu mana ustazah digaji tak bu? Digaji tak? Yang ngaji ya siapa? Alhamdulillah. Nah bu, walaupun lah digaji Kades, yang budak-budak yang kamu sekolah tuh, anak-anak kamu lah diajuk ustadz ustazah tuh ya. Namun kamu musim duku, musim dian, sok diantat duku kuma ustadz ustazahnya itu. Sok dian tuh diantat kuma ustadz ustazahnya itu. Kenapa? Karena orang kelanu, uang dulu. Kelihlah kalau kita ngaji dengan guru ngaji kita waktu dulu. Awak ingat tahun awak lahir ko 83. Awak ngaji mulai tahun 87 awak mulai ngaji.
Ya Allah, kalau duma guru ngaji itu alang kepadek kami saya itu. Dan bak kami gonukung juga waktu itu. Nawak ni angan nian ketika musim buah-buahan sok guru ngaji dak katek batang dian dak katek batang duku, singo musim duku musim dian sok duma guru ngaji kau penuh dengan duku dengan dian. Kenapa? Karena orang-orang yang dahulu tahu keberkahan ilmu ini dan tahu betapa susahnya mengajar alif, betapa susahnya mengajar ba, ta, sa. Kalau dulu kan kita belajar alif dasa a, alif bawah i, alif depan u, a, i, u. Yalah. Ya dah, catu dah. Banun sabdu das bun, tu das tu, buntu. Ya, hari ini alhamdulillah kita doakan anak-anak kita kelak akan menjadi anak yang membanggakan kita. Insya Allah anak-anak yang sekolah di dunia ini mudah-mudahan kelak akan menjadi para ulama-ulama terkenal yang berasal dari desa Batu Gajah ini. Amin ya robbal alamin. Dah, bagus. Malam kau kita peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul ini perjalanan Isra dan Mi'raj. Sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj ini pada tahun itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilanda kesedihan. Dan karena Rasulullah dalam keadaan sedih itu Allah Subhanahu wa taala manggil malaikat Jibril untuk datang kepada Rasulullah agar supaya diajaklah Rasulullah ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diperjalankannya Rasulullah ini dalam kisah Isra dan Mi'raj pada malam hari ini kita kenang kembali. Kenapa Rasulullah waktu itu sedih, Bu? Karena yang pertama, Rasulullah ketika itu meninggal dunia oleh istrinya yang bernama Siti Khadijah, seorang perempuan yang kaya raya, seorang perempuan yang ikut berjuang membela Rasulullah baik lahir maupun batin, diserahkan oleh Khadijah untuk membantu Rasulullah ketika itu. Betapa cinta dan sayangnya Rasulullah kepada Khadijah, pun begitu juga betapa sayang dan cintanya Khadijah kepada Rasulullah. Sampai ajalnya Khadijah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau Rasulullah dalam keadaan sedih pada waktu itu. Kira-kira kalau kita bini kita mati, Pak, kira-kira sedih tak, Pak? Pak, ibu ada? Laki kita mati, ibu-ibu, ibu ada, Bu? Bu, kekuat. Mau laki kamu mati kira-kira ibu ada, Bu? Ibu, tat. Walaupun laki ku galak, pemengis, galak ngecekku, kadang oleh nating lu dapat sen 300 dikato dengan ku ada 180. Ada lakinya komen tuh. Kate. Alhamdulillah mengkate. Menado nak ku tanya mana laki walaupun siapa dia, ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, maka pasti akan datang kesedihan melanda hati kita. Laki mati, bini ibu. Bini mati, insya Allah laki ibu. Kenapa? 20 tahun hidup rumah tangga bersama, 30 tahun hidup rumah tangga bersama,
ada susah, ada dukanya, ada senangnya bersama dia rasakan. Ketika hari itu suaminya dipanggil oleh Allah, istrinya dipanggil oleh Allah, maka saya yakin kesedihan pasti akan melanda diri kita. Rasulullah pun begitu, sedih Rasulullah, Bu. Dan juga pada tahun itu bukan cuma istri Rasulullah, pada tahun yang sama itu, ketika itu pamannya yang bernama Abi Thalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal Abi Thalib pada saat itu. Ketika meninggal Abu Thalib ini, ya Allah, kita kenal Abu Thalib ini adalah seorang laki-laki yang memperjuangkan, yang membela Rasulullah dalam berdakwah, yang selalu membela Rasulullah dalam keadaan apapun, bagaimanapun keadaannya. Ali bin Abi Thalib ini termasuk orang yang sangat berjasa dalam memperjuangkan apa yang dituangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diasuh dari kecil, meninggal Abu Thalib, ya Allah, sedihnya Rasulullah ketika itu. Maka ketika dalam keadaan sedih inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadinya peringatan Isra dan Mi'raj, perjalanan Rasulullah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai naik ke langit ke-1, ke-2, 3, sembus ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai mustawa, sampai akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan Isra dan Mi'raj ini yang bisa kita ambil itu adalah hikmah padanya, yaitu tentang sholat 5 waktu kita. Bu, kalau nak dia akal, tidak masuk akal, Bu, perjalananku. Tidak sampai semalam Nabi lah balik lagi ke Mekah, tidak masuk akal. Tapi yang menghendaki ini adalah Allah, yang memperjalankan Rasulullah itu adalah Allah, yang menjalankannya Allah, yang kemauan itu adalah dari Allah. Maka alhamdulillah, kalau kita imannya kuat, kita akan percaya bahwa perjalanan itu betul-betul terjadi. Dan hanya orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, dan hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak mempercayai adanya perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita udah usah tuh, kita ngambil ringkas be. Karena pada peringatan Maulid apa namanya itu Isra Mi'raj ini, yang ingin saya sampaikan ini adalah oleh-oleh terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berhadapan dengan Allah, apa kata Allah? Muhammad, aku perintahkan engkau dan umatmu untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam 50 waktu. Ya Allah, Bu, kalau seandainya tuh terjadi nih 50 waktu dak kesaigi gitu, Bu. Motong dak kesaigi, nak bekarang dak kesaigi, nanam sawit dak kesaigi, nak nating dak kesaigi. Ya, 50 waktu. Yang 5 waktu go kini nian kita gola banyak nian yang segan, banyak nian yang malas, kadang semayang kadang dak. Ada yang rajin semayang, ada yang rajin dak semayang. Tapi insya Allah orang Batu Gajah go mengeliat muka-muka go adalah orang-orang yang rajin semayang galo. Apalagi semayang subuh, merebut belum datang, nyu duluan datang ke masjid. Kabar-kabarnya di Batu Gajah go kalau semayang subuh jamaahnya melimpah-limpah sampai ke lulu situ. Yo, ya Bu, kalau semayang mengerip penuh niantat kabarnya di situ kok. Alhamdulillah, semayang iso kuman 7 kok penuh. Kalau mengerip ada 8 baris, kalau iso kok adalah kotong cak setengah, ada 7 baris setengah. Alhamdulillah. Lah masuk lagi subuh, alhamdulillah, jak 7 baris setengah kok tadi lah pertama 10 baris sampai ke lulu tuh. Alhamdulillah. Iya. Bu, semayang kena Bu. Ketika Rasulullah mendapatkan perintah sholat 50 itu, Rasulullah turun
sampai ke langit ketujuh, sampai ke langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad sallallahu, apa yang kau dapatkan dari Allah? Wahai Nabi Musa, saya mendapat perintah dari Allah untuk saya dan umat saya melaksanakan sholat dalam sehari semalam 50 waktu. Nabi Musa nganeng sok kabar dari Nabi Muhammad kok tadi. Apa kata Nabi Musa? Padek Nabi Musa kok punya usulan dengan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Musa? Nabi Muhammad, pon paca naik lagi kawan, minta kurang lagi dengan Allah. Umatku gede-gede, umatku kuat-kuat, aku lah nyubok dengan umatku, tak sanggup Muhammad, minta lagi dengan Allah. Dikasih korting, naik lagi Rasulullah, naik turun, naik turun, naik turun Rasulullah atas usulan Nabi Musa kok. Lah terakhir masih 5 lagi perintah sholat kok. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, apa cahaya? Kata Nabi Muhammad, Nabi Musa, aku dan umatku diperintahkan Allah untuk sholat sehari semalam kok 5 waktu dalam sehari semalam. Nabi Musa nak nyuruh Nabi Muhammad usul lagi. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, minta lagi dengan Allah, suruh Allah mengurangi lagi. Tak sanggup umatmu Muhammad. Tapi apa kata Allah? Kata Nabi Muhammad, dak Nabi Musa, awak yakin awak dengan umat awak dalam sehari semalam 5 waktu kok, awak yakin nian, percaya nian umat awak bakal sanggup melaksanakannya 5 waktu dalam sehari semalam kok. Untung Nabi dak naik lagi. Seumpama Nabi naik lagi minta kortingan dari Allah lagi, asokku dinyuk pula dengan Allah jadi 3. Mendak tu jadi 2. Nah mendak tu jadi sije. Mun sije sangai semalam kok. Dak ada juga dak kira-kira nak semayang kalau sije dalam sangai semalam. Hah? Banyak. Asa kuda. Nah, inilah Bu. Inti perjalanan Isra Mi'raj ini kita mengambil hikmah tentang sholat 5 waktu. Lah semayang kalau lu? Lah semayang kalau? Sudah? Laki semayang, bini semayang, laki yang pacak jadi imam, galak imam kamu. Bu, mau nawak dak kesai ke masjid, semayang di rumah, ajak laki berjamaah. Oh itat, aku nak nian ngajak lakiku berjamaah ko, tapi lakiku ko kadang nak, kadang ngan, entah ngan itu kena apa, nak itu aku kadang nak agam nian, kadang agam ku mau ngajak berjamaah, kadang aku nak inu juga dengan ini. Apa aja laki, woi tat, aku nak nian tat, imam biniku, nak nian, tapi tat aku lompat go tat, nak koman kamu du, nak koman sianu du. Apalagi mak maconyo ayat-ayat yang panjang surat-suratnya agak lain tuh aku dah tahu tat sijek tulah aku tahu tat surat semayang go surat apa aku tahu mendak kuluhu surat al-ikhlas tulah mendak kuluhu al-ikhlas sawoman baik cow kuluhu yo al-ikhlas tu yo kuluhu tu bahasa kita bahasa orang kami Selangor tu kuluhu. Aku dah tahu membahas batu gajah, aku ngatur surat al-ikhlas itu kuluhu juga apa al-ikhlas. Abu, al-ikhlas. Mau kami kenal juga dengan kuluhu. Nah, imam salih fardol maghribi. Imam bin salasa rakaatin mustaqbilal kiblati. Imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Masalah ayat tak usah nak pening-pening Bu. Tahu yang panjang, bau yang panjang. Tak tahu yang panjang, bau yang pendek. Mau tak tahu juga yang pendek, dalak yang setengah pendek nian. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Innasan ya akawal abtar. Mon nak panjang baca lemet-lemet. Inna a'toina kal kausar. Kamu
panjang jadi. Imamnya laki, makmumnya bini. Nah kamu bini, aku ingatkan, sehebat apapun kamu, walaupun kamu milu majelis taklim tiap hari, ayat-ayat banyak yang hafal, surat-surat banyak yang hafal, rukun sholat kamu lah tahu, yang matal semayang kamu lah tahu, sok laki kamu kau baru belajar, surat ada sijek tulah mendak kuluhu al-ikhlas tadi kola, kamu nak ngajak laki semayang di rumah, udah kamu payu, kita semayang di rumah kola, kawan jadi makmum, aku jadi imam, mohon maaf bu. Sehebat apapun kamu, walaupun laki kau cuman apal surat tula, betino tak boleh nak jadi imam lanang. Betino tetap jadi makmum. Yo, kadang kau nak ngato laki, kau dasar kau kini baru tahu sifat. Mun tahu jak kerana aku tak nak yang dengan kau. Nyesal tu pasti lat kenian, nak kata nyesal duluan. Nah, semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Makan di YouTube tuh ada, awak ada nonton ayat laki aja yang dibaca apa kuliah yuhal kafirun. Memang lanang kok kalau ayat-ayat kok dalam pendek-pendek itu lah. Semayang, lah sudah semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Namun pacak sudah semayang tuh, jangan langsung melipat sejadah menting telekung, jangan langsung menting kopea melipat sejadah. Mon pacak sudah assalamualaikum, assalamualaikum, berwirid dulu, berzikir dulu, astaghfirullahalazim. Uji bini jak belakang pakam, lakiku malam ko astaghfirullahalazim. Sok nganeng laki go bini ngato je belakang mun koman kola kau denginku, mun koman kola gaya kau semayang, mun koman kola gaya kau berbaca berzikir berwirid, dak kengado aku nak maha terus dengan kau. Woi tambah bagaan sok laki depan astagfirullahalazim. Berwirid bu, berwirid. Setelah kita berzikir, sudah berwirid gua tadi, tutup dengan doa. Laki yang tukang maco doanya, bini yang tukang maco amin. Cuman ku minta dengan kamu bini, ketika semayang berjamaah dengan laki, ketika laki berdoa, suruh laki maco doa tu kekuat dikit, biar apa yang dipinta laki, awak nganeng pacak maco amin. Jangan laki lebok maco berdoa ngecik suara laki go dak tebito wak lebok amin, laki lain pintaan bahayo. Doa pertama bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, amin. Ya Rabbana lakal hamdu, amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Doa semangatnya amin. Nah mulai ngilang suara laki kau. Ya Allah ya Tuhan, ampun dosaku ya Allah, dosa biniku ya Allah, banyak yang kami dosa denganmu ya Allah. Lang mulai ngilang ngeci ya kau. Ya Allah dia laki. Awal lebok amin baik. Amin. Ya Allah. Amin. Aku datang ki ya Allah. Amin. Mon gedo bagianku ya Allah. Mon masih bagianku ya Allah. Amin. Tolong dalah yang lain ya Allah. Amin. Awak lebok tamin amin dak bito laki go lain pintaan. Maka singo laki dan jemaah nyodang berdoa, suara laki itu agak ngilang-ngilang dikit,
kitik jak belakang, kuat dikit, kuat dikit. Kuat dikit, aku dak nganeng. Namun minta nih membaca ya Allah. Sejemat dua jumat kola ya Allah. Sebulan dua bulan kola ya Allah, datang ya Allah. Salat. Ketika dalam rumah tangga itu apa kata Rasulullah? Nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was salat. Sinarilah rumahmu bi qiraatil Qur'an dengan bacaan Quran. Sinarilah rumah tanggamu, sinarilah rumahmu dengan salat. Kalau rumah kita sudah sering kita bacakan Al-Quran, rumah sering kita gunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat sunat dan lain sebagainya, maka insya Allah rumah tangga ini akan diberkahi oleh Allah. Rumah tangga ini akan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada rumah tangga yang tiap hari ribut, yang tiap hari bertengkar, jangan salahkan sapo-sapo. Ya renungi dulu pelan, sebab eropan kogo pelan, panasnya rumah ko. Kalau baik kita lupa selama ko kita lupa untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rumah tangga kita selalu kita dengan bersujud, rumah tangga kita selalu kita sirami dengan air-air wudhu, maka insya Allah bu, rumah tangga ini akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semayang, maka ketika kita semayang, kok ada kesempatan kita berdoa. Ketika orang sudah sholat, pasti sudah sholat tuh kebanyakan orang berdoa. Tak kata orang sudah semayang, kok tak berdoa jangan ngeli. Pasti kalau sudah semayang ada kesempatannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita berdoa, mintalah kepada Allah apapun yang menjadi hajat kita, apapun yang punya keinginan kita, minta kepada Allah dalam keadaan suci setelah kita sholat. Maka insya Allah doa-doa ini akan dikabulkan dan ada kesempatan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jangan ragu dengan doa kita, jangan tak percaya dengan doa kita, jangan kita tak yakin doa kita. Yakinlah doa yang kita panjatkan setiap waktu, setiap saat, setiap hari, doa itu kata Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menawak jangan berdoa mano semayang ladak, jarang pelakuan semayang kau tak berdoa. Pelamun ladak semayang kan terus minta terus dengan Allah. Ya Allah, mintalah ya Allah, hai lakiku ya Allah, hai biniku ya Allah, hai anakku ya Allah, hai ya Allah minta rezeki kami lancar ya Allah. Semayang dak, sholat bu. Maka ketika kita iringi rumah tangga dengan sholat, dengan bacaan suci Al-Quran, maka insya Allah kalau kita sudah memperindah sholat kita, kalau sudah memperbarui sholat kita, kalau sudah peduli kita dengan sholat kita, maka insya Allah Allah akan memperdulikan rumah tangga kita, Allah akan menjaga kehidupan kita. Karena yang ditanya, yang dihisab pertama kali di hari yaumul kiamah nanti itu adalah tentang semayang kita. Kalau semayang baik, insya Allah yang lain milu balik. Ya bu, kalau sholat kita bagus, insya Allah yang lain milu bagus. Maka yang belum ciri semayang, belajar semayang. Ui tat nak nian ku semayang tat, ay. Tapi tat umur kolam 40 tahun. Dah kata bacaan yang pajak tat, cuma dikinian pajak nadilah semayang lah. Asal nak nian. Ya, asal nak nian. Ketika semayang, apa yang kita baca? Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau Fatihah yang kita baca Fatihah, kalau dak apal ayatnya dak usah dibaca, ayatnya dak jadi masalah. Kenapa? Ayat itu termasuk sunnah, dibaca dapat pahala, dak dibaca juga daya membatalkan semayang kita. Maka solat ini mempermudah kita, maka solat ini meringankan kita, bukan memperberatkan kita. Yang buat semayang berat lo kita itulah. Semayang dak berat, yang buat semayang berat kita berat semayang lo. Sebenarnya semayang tuh dipikul dak, diamin dak. Solat itu adalah tugas kita
Kewajiban kita pada malam hari ini, peringatan Isra dan Mi'raj, Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk melaksanakan sholat 5 waktu kepada umatnya. Nah, kau semayang. Maka semayang itu ada rukunnya, ada aturannya juga semayang. Sholat ini ada rukunnya, ada sunnahnya, ada wajibnya, ada yang membatalkannya. Kalau rukun sholat kita lah belajar ada berapa, ada yang 13 rukun sholat, ada yang mengatakan 17 rukun sholat, kita belajar rukun sholat. Yang membatalkan sholat kita pelajari, karena dengan adanya kita mempelajari ilmu sholat ini, maka insya Allah sholat kita akan baik, sholat kita akan betul-betul sesuai dengan syariat. Maka kalau semayang kau banyak, kalau semayang kau jangan banyak yang blore, karena ada hal-hal yang membatalkan semayang. Apa yang membatalkan semayang? Satu, ketika kita semayang, kau semayang, ada yang membatalkan sholat. Satu, apa membatalkan sholat itu? Yang pertama, bergerak 3 kali berturut-turut batal semayang, bu. Maka kalau semayang jangan banyak kok bergerak. Tahu? Sholli fardol maghribi, sholli fardol subhi, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tenang, bu, jangan semayang banyak gerak, batal semayang itu banyak gerak. Badan gatal galok digaut, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Kaki gatal gaut kaki, ar-rahmanir-rahim, yang sebelah kidau gatal gaut pula, siratal ladzina an'am, kau belakang kau gatal pula, siratal ladzina an'am, gatal pula siku gaut pula, waladdallin, bismillahirrahmanirrahim, kul huwallah. Tak puas dengan tangan, pakai kaki, kul huwallahu ahad, Allahu somad. Lah nunduk lagi ngawun kok. Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Atau kalau badan kalau digaut kalau sudah semayang uje bini ajak belakang merhati laki semayang lo tadi. Assalamualaikum, assalamualaikum, uje bini yang ngato mulo lah kawan gue semayang tadi, sok badan kawan belakang wat gaut mulo nian, apa ada semut, apa ada binatang belakang, entah tidak tahu juga. Dibuka lah baju, kak dibuka baju yo gato ku kapan ada kalau belakang sok laki gue tadi. Sesuai. Hah? Kata bini pas terbuka tuh tak keliat jak bawah liu si koko sampai ke bawah nyong belaki daun panu ado cak segede peta Indonesia tuh nyong belasiko kurap ado pula. Pas terbuka baju laki apa je bani, astagfirullahalazim, la ilaha illallah. Kak wajah kak kawan begaut tadi ulo di panu galo kurap galo kak apa je kakak dik, aku tahu belakangku banyak panu, aku tahu belakangku banyak kurap. Selama kau tadi aku diam baik ku tutup. Kenapa? Aku nak meli ubat sebenarnya, nak meli kalpana, nak bersuntik ubat panu, ubat kurap ko. Tapi sen kau laku serahkan dengan kawan galo. Biarlah aku menanggung sakit ini, asalkan kawan dik pacak bahagia, pacak COD tiap hari ya kakak. Oh ya alabam. Ada juga COD di Batu Gajah. Ada. Oh sama baik. Udah kureman kami baik. Nyoreman kami itu hebat juga. Yang COD go. Bukan nyosok yang besakin muda go baik. Yang lah umur 60 tahun go baca juga COD meneman kami go. Masih kau kata yo. Dah kata yang si kau COD yang baru-baru di baik. Oh ide. Seandainya aku pacak nak berobat dak ku serah dengan kawan dik.
Aku nak nian badu jak penyakit, tapi ku takut kaki ku kuat sen ku kaki kawan marah berutuak denganku daripada terjadi pertengkaran yang hebat di rumah tanggaku. Biar aku yang mengalah asalkan kau bisa bahagia. Wah, lakiku hebat, lakiku. Ado laki kamu romantu. Ado. Apa je sok laki hu itat maaf baik nak go romantu awak lita mencari awak sakit nak ubat tat mun dak berubat nah nanggung awak surang ngaso diubat salat ya batal bu. Semayang banyak kok bergerak kok batal, apalagi semayang di padang para banyak nyamuk. Semayang padang nunggu duku nyamuk banyak nian. Ketika semayang bunyi nyamuk banyak nian. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, bunyi nyamuk. Ar-Rahmanir-Rahim, blakidau blak. Malik yaumiddin, siratal lazina an'amta alaihim. Lama kasuk dengan nyamuk siratal lazina walad dolin. Akhirnya ngelaju bismillah payu mengkau nak yan ngeluju sebelah batal semayang banyak kan. Apalagi kalau semayang Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu somad. Lah banyak goyang, kola lebok goyang, bae terus semayang tergoyang-goyang. Ya tahu. Maka sholat batal ketika kita terlalu banyak bergerak. 3 kali berturut-turut kita semayang banyak bergerak, maka sholat kita batal. Apalagi semayang itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ketika kita semayang minum batal, ketika semayang makan batal. Acak mana tak semayang makan? Contoh ketika kita semayang lohor balik jak rumah orang sedekah sok daging kau tersisip di gigi kau tadi lalu duk tadi dayo uman pas dang semayang baru dapat serakaat sok sisipan daging selo gigi kau tadi tauman nak dicapak tanggung tak dicapak cok mano lahirnya ditelannya daging yang tadi kau siratal ladzina waladdallin amin batal. Semayang minum batal. Contoh cok mano Allahu Akbar awak dah kuat anak awak berjalan go tadi mau ST gelas Allahu Akbar pastian semayang bagudang nating balik-balik jak nating haus ko Allahu Akbar sok cucu ngaliwat mau teh gelas poe teh gelas hausian cung minta dikit batal. Sok salat makan salat minum salat bergerak batal semayangnya. Apalagi yang membatalkan semayang? Yang membatalkan semayang yang selanjutnya ketika kita semayang bercakap bergesah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah dapat serkaan ko tadi. Pak Kades lah dapat serkaan semayang ko tadi. Semayang asar berjamaah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lah 2 rakaat Pak Kades go. Pak Sekdes masuk. Siratal ladzina an'amta alaihim. Pak Sekdes guna nanya cok mano dak ditanya cok mano kang ko berapa awak udah tahu baru kau nak semayang. Pak Sekdes nanya dengan Kades siratal ladzina berapa rakaat Pak Kades 2 udah Pak Kades berapa rakaat Pak Kades 2 baru 2 batal dak Pak Kades go yang buat batal siapa? Hah? Sekdes semua batalnya. Lah tahu bang semayang, jangan ditanya lagi. Atau dang semayang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sok di depan kau ada tulisan baju. Bismillahirrahmanirrahim. Manjada wajada.
Siratal ladzina an'amta alaihim, bersungguh-sungguhlah kau. Siratal ladzina an'amta, disebut emian daya pula dalam hati disebut emian walad dolin amin. Kanu imam gua ayat panjang nian lah sudem lah mulu nunggu ayat imam kau dak sudem sengaji kas masjid tu dibaca kalau kas masjid nyumbang Jumat ini Muhammad 200.000 dibaca kan kalau Bu batal semayang Bu ya, semayang batal. Kemudian sholat itu apalagi yang batal? Ketika sito semayang keluar hadas kecil, baik itu dari jalan depan maupun jalan belakang, batal. Semayang tak kentut, batal. Semayang tak kemik, batal. Kalau semayang kita tak kemik, cerit punya kemik kita keluar, semayangnya batal, pakaiannya najis, ganti pakaian, sucikan dulu hadasnya, ambil uduk dulu, baru kita semayang lah lagi. Sudah itu kentut batal. Maka kata semayang ko ketika kita dan semayang ada aso nak kentut di tan Bu. Selagi kita pecah tan kentut gotan. Katek hale ngetan kentutan, katek hale. Cuman makruh. Selagi kita tan. Cuman ngetan nih, ditan. Dalak gaya masing-masing ngetan kentut. Bismillahirrahmanirrahim. Mau natu asok lanak keludian maju ke depan. Qul huwallah. Jedo juga baku qul huwallahu ahad ke belakang. Allahu samad lam yalid. Belakang asok jedo juga. Pindah ke samping. Lam yalid, angkat pula yang belakangan. Nyong omang ko gedo rasot juga walam yulad. Apa nak pindah pula? Lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, aman. Nah, ketika aman ko, ketika nak huku, hati-hati, jangan langsung. Kalau kamu lagi ngetan komanko, kamu langsung huku badeput. Maka ketika udah ngetan komanko, lana huku begoyo Allah. Selagi tetan tan, mon bakal dak tetan gi, jangan keluar di dalam tula, keluar dulu ke masjid begoyo. Singo sudah semayang adonannya pelan kawan tadi berjalan komantu keluar. Aku tak kentut, nak kentut di dalam go takut kamu tahu galo makoku keluar. Jangan di situlah kenola maka dengan imam go tadi ayat panjang yang ulu sok ngetan kentut go tadi alaba mampai yo mung kau nak kacau yang malam kau kacau yang Allah kan tahu deh. Dah galo. Tahu semayang. Ditan Bu semayang. Tapi kalau kentutnya dak tetanggi, yo dikeluarkan kentutnya secara baik-baik, secara sopan-sopan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Kita keluar dulu dari sholat, keluar dari masjid, baru kita keluarkan apa yang ingin kita keluarkan dari perut kita. Masuk ke WC, tahu? Nah, ya. Jadi kita harus tahu rukun sholat yang membatalkan sholat. Kita harus tahu. Karena ini adalah perintah Allah. Sholat. Perbaiki sholatmu. Insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita. Kalau sholat kita sudah kita perbaiki. Kalau ibadah kita sudah perbaiki. Maka insya Allah Allah akan memperbaiki hidup kita. Maka laki yang belum semayang ngajak semayang, bini belum semayang ngajak semayang, anak yang belum semayang kita semayang ajak semayang, suruh semayang. Ini penting Bu, karena kita hidup kok dak lama-lama Bu, kita hidup dak selamanya. Pasti suatu saat Allah akan memanggil kita, suatu saat Allah akan menjemput kita melalui malaikat Israel, akan dicabut nyawa kita. Kembali kita ke asal, dari tanah kita diciptakan, maka kepada tanah juga kita akan dikembalikan selagi badan sehat.
melangkah masih kuat, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup tidak selamanya. Suatu saat Allah akan mengirim malaikat Israel, dan Israel akan mencabut nyawa kita, Pak. Bu, ketika kita sudah mati, Bu, ada 3 hal yang mengiring kita, yang ikut kita sampai ke kuburan kita, Bu. Ingat, Pak, ketika kita meninggal dunia, ketika kita sudah dimandikan, ketika kita sudah disolatkan, sampai ke kuburan akan diikuti oleh 3 hal dalam kita. Siapa yang akan mengantar kita, mengikut kita? Yang pertama, yang akan mengikuti mayat sampai ke kuburan, satu adalah ahluhu, keluarga. Dulu kita akan milu ngantar kita sampai ke kuburan. Bini milu ngantat, laki milu ngantat, tetangga milu ngantat ke kuburan. Kanco kita milu ngantat sampai ke kuburan. Itu yang pertama yang ngantar. Yang kedua, siapa yang mengikuti kita sampai ke kuburan? Yang kedua, maluhu, harta kita. Mobil kita milu ngantat, cuman kita dagi nyupire, kita lah disupir orang. Mungkin yang mau mobil kita, gua tetangga kita, mungkin dulu kita, mungkin suami kita, mungkin istri kita yang naik mobil gua tadi. Motor kesayangan kita ikut ngantar kita sampai ke kuburan. Kalau jauh kuburan jauh naik motor. Yang ketiga, siapa yang mengantar? Yang ketiga yang mengantar kita sampai ke kuburan itu adalah amaluhu, amal kita. Fayarji'u isnani, yang 2 kau balik. Wayabqa wahidun, dan akan tetap 1 yang akan menemani kita sampai hari yaumul kiamah nanti. Siapa yang balik ke rumah? Yang balik bini kita, balik keluarga kita, balik tetangga kita, balik. Tak mungkin ya nak nunggu di kuburan gula lasudem dibaca talqin apa sok kata bini, oi kak, ai kawan ninggalku dulu sekali kak. Aku nak sehidup semati, kawan nak tulang atau berjanji kini kawan duluan kak, aku kan balik, aku nak nunggu kawan di sekolah, aku nak dengan kawan sekolah. Sejam kita pacak nunggu laki kita di kuburan tu, 2 jam kita di kuburan tu, mola 5:30 kita di kuburan tu. Asal kula begoyo nian ati nak balik ke rumah, mata akailah tenggelam, iya akailah petang, tak mungkin kita nak di kuburan tu lah, pasti akan nak balik lagi. Kata kita balik, mobil balik, yang tetap itu cuma nemani kita dalam kubur itu adalah amal ibadah kita. Ketika amal kita baik di muka bumi ini, ketika amal baik kita tanamkan di muka bumi ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia, kita akan menjadi orang yang bahagia. Ketika amal ibadah banyak kita lakukan semasa hidup kita, maka insya Allah amal ibadah itu yang akan menolong kita di dalam kubur. Semakin banyak amal ibadah kita, insya Allah semakin jauh kita disiksa di dalam kubur. Insya Allah orang yang semakin banyak amal ibadahnya akan semakin mendapat nikmat di dalam kuburnya. Maka ketika kita hidup, yang pertama, semayang jangan pernah ditinggalkan. Yang kedua, apa? Kita tanamkan banyak-banyak amal soleh. Karena kita godayok selamoe, kita kena mati. Cuman kapan, di mana, sedang apa kita mati, kita tak tahu. Yang jelas, kematian ini pasti akan datang kepada siapapun, dimanapun sedang apa, insya Allah kematian ini akan datang sendirinya kepada kita. Untunglah mati kau tak dinyuk tahu Tuhan dulu sekali. Mula dinyuk tahu Tuhan dulu sekali banyak dengan ibadah ya. Maka kita, tugas kita hari ini pada momen Isra dan Mi'raj ini, yuk tanamkan niat di dalam hati. Yuk sama-sama dalam Isra dan Mi'raj, peringatan Isra dan Mi'raj ini kita kuatkan iman kita, jadikan ibadah kita, mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama ini selalu istiqomah kita melaksanakannya. Salat yang kita kerjakan, mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti salat ini tidak pernah kita tinggalkan. Yang tadinya tidak semayang, insya Allah untuk kedepannya dengan momen peringatan Isra dan Mi'raj ini, mudah-mudahan kedepannya kita tambah rajin semayangnya. Yang laki tidak semayang, ke depan mudah-mudahan semayang. Bini yang tak semayang, mudah-mudahan
semayang. Dengan sholat kita lakukan setiap hari, maka Bu, insya Allah percaya dan yakinlah sholatmu akan mencegah kita dari perbuatan keji, akan mencegah kita dari perbuatan yang mungkar. Dan terakhir pada malam hari ini, awak dalam mulamu Bu ya, cakap kita galbay. Dan terakhir pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, Pak, Bu, kita ada anak hari ini, kita gedo ma akaiko, kita gedo ba akaiko. Awak minta tolong yang gedo ba, yang gedo ma. Ba mungkin lah tuo, uma mungkin lah tuo akaiko. Uma mungkin tak baca gi berjalan, umat mungkin tak tahu gitu hunjak rumah, umat kita nyolah tua mungkin lah sakit-sakitan, bak kita oman tu juga lah sakit-sakitan, nak berjalan lah sako merangkak tak tahu, semayang di situlah, ada yang birak situlah, ada yang kadang terkemik situlah. Bu, rawatlah ayah dan ibumu Bu sebaik mungkin. Kesempatan kita dak gegalo orang pacak dinyu kesempatan merawat ayah dan ibunya. Kita yang merawat ayah dan ibu kok di kesempatan yang paling mulia. Hari ini ibu ada di rumah kita, akai kopa ada di rumah kita. Rawat, jago dia baik-baik Bu. Kesempatan kita mendapat ridhonya. Allah akan senyum melihat orang yang mana ketika pada hari itu ada orang tuanya dekat dia dan dia melayani orang tuanya sebaik-baik mungkin, maka dengan layanan dia kepada orang tuanya Allah akan senyum kepada orang itu Bu. Tapi seandainya ada seorang anak, sehebat apapun anak itu, rajin dia sholat, rajin dia sedekah, rajin dia membantu orang, tapi dia durhaka kepada orang tuanya, tapi pada hari itu dia sempat membuat tetesan air mata dari mata ibunya, keluar air mata dari mata ayahnya, maka orang yang seperti itu Bu, mau kasih mak yo lah merawat kami anak-anak, kami pacak lahir, kami pacak gede komanko galok-galok go atas jasa mak, jasa bak galok-galok. Hari ini umat kita sedang sakit. Hari ini mungkin ada bak kita sedang sakit di rumah kita. Yuk sama-sama, kesempatan terbaik Bu, kesempatan terbaik kita berbakti kepada ayah dan ibu kita. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa susahnya ibu kita merawat kita, mulai dari kita dalam kandungan sampai melahirkan kita, sampai kita dibesarkan pada saat ini. Betapa banyak pengorbanan ayah dan ibu kepada kita, dan hari ini saatnya kita membalas jasa ayah dan ibu kita. Kalau kita ingin membalasnya, ya Allah, jasa ibu tidak akan pernah terbalas. Maka ketika itu ada seorang sahabat yang memikul ibunya sampai ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, bertemu dengan Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini aku sudah menggendong ibuku, hari ini aku sudah mikul ibuku ya Rasulullah, dari tempat kami sampai ke Mekah ini sudah saya ajak untuk tawaf ya Rasulullah, saya ajak ibu saya untuk haji ya Allah, saya gendong ibu saya ya Allah, saya gendong ibu saya ya Rasulullah, saya rawat ibu saya ya Rasulullah. Saya mau bertanya ya Rasul, sudah terbalaskah jasa ibu saya? Sudahkah saya bisa membalas jasa ibu saya yang sudah membesarkan saya? Apa kata Rasulullah? Sekalipun gunung Uhud, sekalipun gunung Uhud itu kau letakkan di pundakmu, sekalipun gunung Uhud itu kau pikul, maka kau tidak akan pernah sanggup untuk membalas jasa ayah dan ibumu. Betapa besar jasa ayah dan ibu. Kita hari ini menjadi ayah, hari ini kita menjadi ibu. Bayangkan bagaimana ketika kita mempunyai seorang anak, begitu juga orang tua kita waktu dulu ketika kita punya anak. Maka dulu hebat,
si je umak, si je bak, pacak hidup, pacak ngede 10 je anak. Tapi hari ini kenapa 10 orang anak belum tentu sanggup merawat sebaik mungkin kepada satu ayah, bahkan mungkin ada satu ibu. Betapa sulitnya perasaan kita untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu. Coba lihat, pandangi wajah ayahmu, pandang wajah umat kita. Maka ketika kita sudah berbakti kepada ayah, berbakti kepada ibu kita, sudah berbuat baik kepada ayah dan ibu kita, maka insya Allah hidupmu akan dimuliakan oleh Allah, hidupmu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita durhaka kepada ayah dan ibu kita, na'udzubillah min zalik, jangan sampai kita membuat orang tua kita meneteskan air mata. Jadikan orang tua kita raja di rumah kita. Jangan kau jadikan orang tuamu sebagai pembantu ketika orang tua ada di rumah kita. Sanggup untuk membahagiakan orang tuamu? Bu, gedo kalau umak, gedo umak, gedo ba, bahagiakan ayah dan ibumu, insya Allah hidupmu akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, terkhususnya kepada seluruh jamaah yang ada di Masjid Al-Bayyinah, Bayyinah. Nih, awak ngupas dikit yang jawab Pak Kades tadi. Kenapa Pak Kades? Pak Kades tidak usah nak mengecek hati, tidak usah nak marah-marah Pak Kades, santai be Pak Kades. Seorang pemimpin itu memang seperti itu Pak Kades. Banyak agam, banyak yang tidak agam. Apalagi mon tidak dapat BLT nak nyala orang galau, tidak dapat PKH nyala pemerintah. Mon dapat uang tu tidak dapat ni diam baik. Tu bang gitu. Yo. Ya dah. Semuanya tidak usah kita nak saling salah. Kita doakan. Tadi Pak Kades minta doakan. Mudah-mudahan desa Batu Gajah ini ke depannya akan menjadi desa yang terbaik. Wajar. Lagu kata tadi imam be dikritik, maka ketika kita semayang di siko, awak nyaran kepada seluruh imam masjid, ketika kita ditunjuk menjadi imam, perhatikan belakang kita, biar tak dirutuk orang belakang macam mana. Imam kau pemimpin, kalau pemimpin kau orang agam, insya Allah agam. Kalau pemimpin kau badon yang tak agam, banyak yang tak agam lagi, maka imam kau pemimpin, biar makmum kau agam galau, kelik keadaan makmum. Karena makmum kau banyak Pak. Banyak macamnya makmum kau. Ada yang sebelah situ antak semayang kau tadi minum pelkonidin, kena batuk baik. Habis kena semayang berjamaah ke masjid kau, batuk aja ke masjid juga minum pelkonidin. Yang belah siko tadi ada pula antak ke masjid, biar baik. Antak ke masjid minum lapel introstop, makmum merek introstop. Yang siko merek bodrek, kena palak pening bodrek. Yang belah siko ada pula merek antalgin, sakit gigi. Nak nian semayang berjamaah tadi, kena gigi sakit kau tadi minum dulu, bau juga. Artinya apa? Di belakang kita sebagai makmum banyak macam makmum kau, bukan semacam roman urangi, tapi bermacam-macam roman urangi. Maka ketika kita jadi imam, apa kata Rasulullah? Iza amma ahadukum falyughaffif. Ketika kita ditunjuk sebagai imam, ditunjuk jadi imam, ringankan semayang kita, entengkan semayang kita. Artinya apa? Ketika semayang ko maco ayat ko yang pendek baik. Karena imam ko banyak yang, makmum ko banyak yang sakit. Apalagi mau imam maco ayat panjangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kazibah. Apa je merek antalgin tadi? Alaba mam, jangan lama gok mam, gigi sakitnya banyak ya.
Maka ketika kita jadi imam, ketika kita jadi pemimpin, baik-baik kita jadi pemimpin, insya Allah yang kita pimpin akan takluk sendiri kepada kita. Pak Kades, selamat berjuang, selamat memimpin. Kami doakan dengan adanya madrasah diniyah yang sejak Kades ada ini, insya Allah ini menjadi jariah Pak Kades, dan insya Allah kedepannya Batu Gajah ini akan menjadi desa yang lebih baik lagi, dan insya Allah kedepannya desa Batu Gajah ini akan menjadi desa percontohan di Ado di Kabupaten Musirawas Utara ini. Amin ya robbal alamin. Apa deh Kades kira? Kamu di sawer galo awak tadi nunggulah kalau Pak Kades nak juga nyawir awak dan ceramah enggak. Tapi insya Allah Bu ya, siapapun yang pemimpin kita, siapapun itu orang, itulah yang terbaik bagi kita. Kita ikuti aturannya, kita ikuti jalan programnya, insya Allah desa ini akan maju. Jangan banyak lagi ado yongko, ado yong tu, yongko, yong tu. Dak kata lagi, rasudem. Kita ko Pak Kades ko lah yang ado Pak Kades. Maka ikutilah Kades kita. Insya Allah desa Batu Gajah ini menjadi desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu baik yang awak sampaikan, ada kurang dan lebih mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita galo-galonya awak mohon dimaafkan. Insya Allah lain kesempatan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, kita bisa bertemu kembali, dan insya Allah mudah-mudahan kita galo-galo mendapatkan ridho dari Allah, sehat badan kita, murah rezeki kita, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Dan ingat pesan awak tadi, jangan pernah kita lalaikan sholat kita, jangan kurangi kita berzikir kepada Allah, jangan kurangi berdoa kepada Allah. Apapun permasalahan kita yang kita hadapi sekarang, serahkan kepada Allah, baru kita berusaha. Kalau kita sudah serahkan kepada Allah dan diiringi dengan usaha kita, maka insya Allah doa ini akan dikabulkan oleh Allah. Apapun yang kita hadapi insya Allah akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tempat peminta yang paling baik itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk adik-adik desa Batu Gajah, selamat belajar, selamat berjuang. Dan untuk ustadz-ustazanya, khususnya Ustadz Sahril dan kawan-kawan, silakan perjuangkan terus, siarkan terus agama Islam untuk di desa Batu Gajah ini. Dan insya Allah mudah-mudahan ilmu yang kalian ajarkan kepada anak-anak menjadi amal jariah kalian, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita galo-galonya. Amin ya robbal alamin. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sejenak kita khusyuk, memohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya acara kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Sekali lagi, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya. Mari kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ala zini alimna ila syafaati rasulillah. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان يا الله. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب النعمة وأبواب الرحمة يا الله وأبواب الرزق يا الله وأبواب المغفرة يا الله وأبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمؤابة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. نعلم تعلم آمين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين ويا قابل التائبين ويا راحم الضعفاء والفقراء والمساكين. استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami, dosa suami istri anak-anak kami ya Allah, dosa kami semua ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikan